Halo, apa kabar? Semoga semua sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Jagongan Air Limbah. Tema diskusi kita kali ini adalah penentuan karakteristik lumpur tinja sebagai influen IPLT. Penentuan karakteristik lumpur tinja sebagai influen IPLT dilakukan dengan cara yang pertama, sampling primer dari sarana pengangkutan atau truk tinja dengan tata cara pengambilan sampel lumpur tinja sesuai dengan pedoman. Yang kedua adalah parameter dan metode pemeriksaan sampel lumpur tinja sesuai dengan pedoman juga. Pedoman yang diacu adalah Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT DJJK Kementerian PUPR tahun 2017. Yang ketiga adalah menganalisis hasil analisa laboratorium apakah sesuai atau mendekati karakteristik yang ada dalam pedoman atau sebaliknya. Yang terjadi di lapangan adalah memang ada dua kemungkinan, bila hasilnya mendekati atau sesuai dengan yang ada dalam pedoman, maka bisa dapat digunakan langsung sebagai karakteristik lumpur tinja. Namun ada pula yang memang hasilnya tidak sesuai atau bahkan nilainya jauh daripada nilai yang ada pada pedoman, maka biasanya ada beberapa alternatif dari arahan dari pemberi tugas yang bisa dilakukan, yaitu sampling ulang itu jika waktu dan dananya memungkinkan, kemudian dapat menggunakan hasil analisa laboratorium daerah terdekat yang setara atau menggunakan karakteristik lumpur tinja yang ada dalam buku pedoman. Selanjutnya, apabila karakteristik lumpur tinja yang akan digunakan adalah karakteristik lumpur tinja yang ada dalam buku pedoman, menurut pendapat saya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dan kita diskusikan kembali. Namun sebelumnya, berikut adalah karakteristik lumpur tinja di Indonesia berdasarkan yang ada dalam pedoman. Berikut beberapa parameter dan range nilai dari masing-masing parameter tersebut. Dan untuk selanjutnya, perlu penentuan nilai karakteristik dari range nilai dengan dasar justifikasi kita dan juga sesuai arahan dari pemberi tugas. Dan menurut pendapat saya juga tergantung dari ketersediaan lahan. Dan yang di sebelah kanan ini adalah baku mutu air limbah domestik yang nantinya akan menjadi standar baku mutu effluent daripada IPLT. Menurut pendapat saya, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan kembali dan juga kita diskusikan kembali, yaitu nilai parameter minyak lemak dan juga parameter amonia pada karakteristik lumpur tinja. Mengingat nilainya yang tinggi, maka jika akan digunakan nilai tersebut, berarti pemilihan teknologi pengolahan dan konfigurasi prosesnya semestinya menyesuaikan. Sebagai contoh misalnya, digunakan mechanical septages pretreatment untuk separasi minyak lemak, dan juga perlu proses biologi nitrifikasi untuk degradasi amoniaknya. Yang pernah saya lakukan adalah tidak menggunakan nilai tersebut, karena menurut pendapat saya, jika yang disedot adalah lumpur tinja dari septic tank, maka nilai minyak lemak akan lebih rendah dari nilai tersebut. Sedangkan untuk amonia, karena yang digunakan saat itu adalah teknologi
pengolahannya atau konfigurasi prosesnya menggunakan sistem kolam plus wetland, maka tidak mungkin untuk mendegradasi amonia dengan nilai tersebut untuk mencapai baku mutu. Kalaupun bisa, akan membutuhkan lahan yang sangat luas. Maka yang saya lakukan adalah dengan menghitung balik dari luas area yang tersedia. Karena areanya kan sudah given, dan tentunya dengan konfigurasi proses yang telah ditetapkan sebelumnya, dan untuk mencapai efluen yang memenuhi baku mutu. Namun demikian, hasilnya adalah nilai kedua parameter tersebut lebih kecil daripada karakteristik yang ada pada pedoman. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari punya pendapat lain ataupun komentar terutama dari kedua parameter ini, yaitu minyak, lemak, dan amonia. Monggo berkenan untuk dikirim supaya kita dapat mendiskusikan lebih lanjut ataupun menjadi bahan revisi dari pendapat saya ini. Terima kasih. Demikian diskusi kita kali ini. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari ada komentar, ada masukan, atau review dari apa yang kita diskusikan kali ini. Saya sangat berterima kasih dan mohon berkenan untuk dikirim ke saya untuk bisa sebagai bahan perbaikan atau bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sehat selalu.